Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya di sini mahasiswa keperawatan dari Semarang yang bertugas pada siang sampai sore hari ini. Ya. Saya bernama Yanwar Kusuma. Nah, tujuan saya di sini, Bapak didiagnosa oleh dokter defisit perawatan diri. Nah, tujuan saya di sini ingin membantu Bapak merawat diri Bapak untuk supaya bersih dan rapi, supaya wangi dan Bapak bisa pede saat bersosialisasi dengan orang sekitar Bapak. Nah, untuk defisit perawatan diri itu ada 4 ya Bapak. Yang pertama mandi, yang kedua berpakaian dengan rapi dan bersih, yang ketiga makan dengan benar, yang keempat BAB dan BAK. Nah, yang pertama nanti saya ajarkan mandi dengan benar. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Nah, untuk tempatnya di sini saja ya Pak. Ya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ya. Nah, apakah Bapak tahu untuk mandi itu alatnya apa saja yang dipersiapkan? Sabun, Ya. payung, Terus? sikat gigi, Ya. odol, Ya. sampo. Oh ya. Untuk caranya apa Bapak sudah tahu? Belum. Nah, caranya yang pertama Bapak guyur dengan air. Ya. Yang kedua Bapak sabun ke seluruh tubuh Bapak ya. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya guyur dulu dengan air bersih supaya tidak ada sabun yang tertinggal pada tubuh Bapak. Nah, kemudian Bapak sampoan itu Bapak 2 kali seminggu saja Ya. karena bisa merusak rambut Bapak. Nah, setelah Bapak sampoan, bersihkan lagi guyur dengan air. Nah, nanti Bapak sikat gigi. Nah, sikat gigi itu dengan odol. Nah, untuk caranya Bapak nanti odolnya dikasih di sikat giginya dan gosok pelan-pelan ke gigi Bapak. Nah, apakah begitu Bapak ada yang kurang jelas atau sudah jelas? Kalau jelas boleh jelaskan kembali Bapak apa yang saya jelaskan tadi. Pertama, siapkan alat, terus guyur Ya. pakai handuk, guyur pakai gayung. Ya. Terus sabunan. Ya. Sabun seluruh tubuh, sampo juga di dua kali 1 minggu. Ya. Terus guyur lagi pakai gayung, Ya. hingga bersih. Ya. Terus sikat gigi, Ya. odol ditaruh ke sikat dan disikat dengan Ya. merata dengan perlahan. Ya. Terus Nah. buang terus handukan. Ya. Bersih. Baik Bapak, karena Bapak sudah sampai handukan. Nah, kalau begitu Bapak bisa mempraktekkan dalam 2 kali sehari ya Bapak. Nah, untuk waktunya pagi dan sore. Ya. Nah, kalau begitu besok saya kembali ke sini lagi untuk mengajarkan Bapak berpakaian dengan benar dan bersisiran atau memotong kuku Bapak. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya mau di mana Bapak? Di sini saja ya. Baik. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Mari Pak. Selamat sore. Selamat pagi Bapak. Apakah masih kenal dengan saya Bapak? Siapa Bapak? Baik. Kalau begitu sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan apa Bapak? Berpakaian Bagus. dan sisir Bagus. sama potong kuku. Baik. Nah, kalau begitu sesuai kontrak kemarin waktunya sudah ya Bapak. Nah, sebelum itu apakah Bapak tahu apa yang dipersiapkan dulu untuk berpakaian, Tahu Bapak? bersisir dan memotong kuku Bapak? Tahu. Apa saja boleh dijelaskan? Celana dalam, Ya. celana, baju, terus
Belum. Oh, ya. Nah, kalau belum tahu saya ajarkan dulu ya Bapak. Nah, yang pertama, Bapak kan kemarin sudah diajarkan mandi sampai eh, kering ya Bapak, hancurkan dengan kering. Nah, yang pertama Bapak siapkan celana, baju, dan celana dalam. Yang pertama pakai celana dalam dulu ya Bapak. Nah, celana dalam dipakai, habis itu celana, nah habis itu baju. Nah, jika bajunya ada kancingnya, nanti Bapak lepaskan dulu semua, nanti Bapak bisa memakainya dari atas ke bawah supaya rapi, tidak ada yang benjat-benjat ya Bapak. Nah, untuk selanjutnya Bapak bisa menyisir rambut Bapak sesuai mood Bapak, mau ke kanan kiri atau kemana saja sesuai keinginan Bapak. Nah, untuk yang ketiga, untuk alat potong kukunya itu nanti akan saya sediakan. Nah, untuk memotong kukunya bebas ya Bapak, dan jangan terlalu dalam Bapak, nanti bisa mencelakai kulit Bapak atau jari Bapak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Nah, kalau begitu bisa dijelaskan kembali Bapak apa yang saya jelaskan tadi. Habis mandi kan handphone bersih, Ya. terus memakai celana dalam dulu, Ya. celana, Ya. terus baju jika berkancing dilepaskan dulu semua dan dikancingkan urut dari atas, Ya. ada benjat, sisir, lalu sisiran sesuai mood saya, Ya. fashion saya, Ya. terus kedoaan kuku itu jangan terlalu dalam. Ya. Ya. Baik Bapak, karena Bapak sudah jelas, besok saya akan mengevaluasinya kembali. Ya. Untuk besok saya ajarkan teknik makan dan minum dengan benar ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya Bapak. Ya, Nah, untuk tempatnya mau di sini atau di mana? sini saja. Di sini saja. Baik. Nah, kalau begitu saya izin pamit dulu Bapak. Ya. Mari. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, apakah masih ingat dengan saya Bapak? Oh, benar, baik. Nah, saya di sini akan mengajarkan makan dan minum dengan benar ya Bapak. Nah, sesuai janji saya kemarin, untuk waktunya 15 menit ya Bapak. Nah, apakah Bapak sudah tahu tata cara makan dan minum dengan benar? Nah, untuk yang pertama Bapak persiapkan alat. Nah, alat itu ada piring, sendok, garpu, dan gelas untuk minumnya. Nah, kalau begitu akan saya praktikkan dulu. Nanti Bapak akan saya jelaskan. Nanti Bapak akan menjelaskannya kembali dan mempraktekannya pas makan atau minum. Nah, yang pertama Bapak siapkan alat piring nih. Piring nanti ambil nasi secukupnya dan lauk secukupnya. Nah, untuk air minum Bapak juga ambil secukupnya supaya tidak tumpah kemana-mana, karena nanti kalau tumpah kemana-mana nanti berantakan seperti yang belum diajarkan ya Bapak. Nah, kalau begitu setelah itu nanti pas suapan nasi atau lauk itu ngambilnya secukupnya Bapak, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil karena nanti bisa kelamaan. Nah, kalau untuk suapannya itu secukupnya supaya tidak berantakan ya Bapak. Nah, bagusnya lagi Bapak nanti memakai celemek yang badi ya, itu nanti secukupnya, dan air juga secukupnya. Nanti kalau kurang bisa tambah lagi. Nah, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Nah, kalau begitu bisa Bapak jelaskan kembali ya. Saya siapkan alat dulu, terus ambil nasi dan lauk secukupnya. Makan air juga secukupnya, karena kalau kebanyakan itu bisa tumpah. Menyedot juga sesuai mulut saya, tidak kebanyakan, tidak sedikitan. Jika sudah bisa menggunakan cermek atau lapangan di sini supaya tidak kena baju. Ya, bagus. Nah, karena Bapak sudah paham, Bapak bisa mempraktekannya. Besok saya akan mengevaluasinya kembali. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang cara BAB dan BAK dengan benar ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya Bapak.
Untuk tempatnya di sini saja ya. Ya. Nah, baik Bapak, permisi kalau begitu. Ya. Kembali lagi Pak dengan saya. Apakah masih ingat dengan saya? Iya, benar. Oh, baik. Kalau ada, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, di sini kita akan mempraktekkan atau mengajarkan Bapak cara ber-BAB atau BAK dengan benar ya Bapak. Nah, apakah Bapak sudah tahu BAB dan BAK dengan benar? Belum. Nah, untuk caranya nanti sebelum itu Bapak siapkan dulu air yang bersih ya Bapak, supaya bisa BAB dan BAK dengan nyaman. Nah, yang pertama Bapak suka posisi jongkok atau berdiri saat BAK? Berdiri. Nah, kalau berdiri besok Bapak bisa lakukan dengan jongkok ya Bapak, karena kalau berdiri Bapak nanti bisa kemana-mana cairannya itu dan najis dan kotor di baju atau di celana Bapak. Nah, untuk nantinya kalau jongkok Bapak bisa menyibuknya dengan air yang bersih 2 kali atau 3 kali. Air diguyurkan di daerah kelamin Bapak. Nah, untuk BAK-nya Bapak suka duduk atau jongkok? Jongkok. Kalau jongkok Bapak nanti celananya dilepas dulu, digantung di tempat yang tinggi supaya tidak terkontaminasi cairan. Nah, untuk caranya itu airnya dari depan ke belakang supaya menghindari infeksi Bapak. Karena kalau dari dari belakang ke depan nanti Bapak bisa membawa bakteri atau virus ke dalam saluran kencing Bapak atau saluran pembuangan air kecil Bapak. Nah, untuk caranya melakukannya itu guyur atau ceboi dengan sampai bersih. Nah, setelah itu Bapak ambil celana lagi setelah bersih, setelah kotoran diguyur juga Bapak nanti memakai celana dan mencuci tangan dengan cara 6 langkah. Apakah Bapak masih ingat tata cara mencuci tangan 6 langkah? Masih. Oh, baik, kalau begitu bisa dijelaskan apa yang tadi saya jelaskan Bapak? Kalau BAK seharusnya jongkok. Ya. Karena kalau berdiri bisa menyiprat dan bisa membuat haji. Ya. Cebok juga dari depan ke belakang. Ya, itu untuk yang BAB ya Bapak. Terus untuk BAB juga jika jongkok ya, kontaminasi pakaian celana celana digantungkan gantung ya. dan jika udah jongkok dengan ceboknya dengan dari depan ke belakang. Ya. supaya kalau dari belakang ke depan bisa menyebabkan bakteri bisa ke kelamin saya. Ya. Terus saya bisa menggunakan cara kaki dan cuci tangan 6 langkah. Baik, kalau begitu karena Bapak sudah paham, besok Bapak bisa mempraktekannya lagi. Besok saya akan kesini lagi untuk mengevaluasi. Nah, untuk kontrak selanjutnya dengan tenaga kesehatan lainnya saya akan kabari untuk tempatnya di mana dan jamnya kapan. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Ya.